bukti ke-10. Andi membuktikan cintanya. Keputusan itu sudah bulat dalam hati Andi. Setelah hari-hari yang penuh dengan kebingungan, ketegangan, dan kehilangan, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa hidup tanpa Sally. Meski keluarganya menentang, meski dunia mereka tidak bisa lebih berbeda, cintanya kepada Sally tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Pada suatu sore, setelah berhari-hari mengumpulkan keberanian, Andi akhirnya menghadap orang tuanya di ruang keluarga yang besar, tempat mereka biasa berdiskusi tentang bisnis dan kehidupan mereka yang penuh harapan. Nyonya Wijaya dan Bapak Wijaya duduk di sofa, tampak tegang, mengetahui bahwa Andi akan berbicara tentang sesuatu yang serius. Andi berdiri tegak, matanya penuh dengan tekad yang kuat. Ibu, ayah, aku tahu kalian khawatir tentang pilihan hidupku, tentang masa depanku, dan terutama tentang hubungan aku dengan Sally. Suaranya mantap, meskipun ada gemuruh kecemasan yang menggerogoti hati. Aku datang ke sini untuk memberitahukan kalian satu hal yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Aku mencintai Sally, dan aku tidak akan melepaskannya. Nyonya Wijaya menatapnya dengan ekspresi terkejut, namun lebih banyak ketidakpercayaan. Andi, apa yang kamu katakan? Kamu tahu kan siapa dia? Seorang gadis dari kalangan yang tidak pantas untukmu. Suaranya tajam, seperti petir yang memukul di tengah ketenangan. Andi menahan nafasnya, berusaha tidak terpengaruh dengan kata-kata ibunya. Aku tahu siapa dia, Ibu, dan aku tahu betul latar belakangnya. Tapi yang lebih penting, aku tahu siapa dia sebenarnya. Sally adalah orang yang baik, penuh cinta dan tulus, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Bapak Wijaya, yang selama ini lebih diam, akhirnya membuka mulut. Kamu pikir hubungan ini akan mudah? Apa yang akan kamu lakukan jika itu merusak semua yang telah kami bangun? Kamu berpikir kami tidak memikirkanmu, Andi? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Suaranya penuh kemarahan dan ketegasan. Andi bisa merasakan dadanya bergetar, namun ia tetap teguh. Saya tahu kalian mencintai saya, tapi saya juga harus mencintai diri saya sendiri. Saya harus memilih jalanku, bukan jalannya kalian. Kalian mungkin melihat dunia ini hanya dari satu sisi, tapi saya melihat lebih dari itu. Nyonya Wijaya bangkit dari duduknya, tampak marah dan kecewa. Jadi, kamu akan mengecewakan kami begitu saja? Menyerah pada semua harapan kami untukmu? Kamu mau merusak reputasi kita hanya karena seorang gadis yang tidak ada masa depannya? Cinta itu bukan soal status, Ibu, kata Andi. Suaranya hampir serak, namun ia tidak akan mundur. Cinta itu soal saling memahami, soal kebahagiaan, soal memilih dengan hati, bukan dengan otak. Aku tahu Sally bukan berasal dari dunia kita, tapi cintanya lebih tulus daripada apapun yang pernah aku rasakan. Dan itu lebih dari cukup. Nyonya Wijaya menatapnya, wajahnya merah padam. Aku tidak percaya ini. Andi, kamu adalah anak kami. Kamu tidak akan menghancurkan dirimu hanya untuk seorang gadis yang tidak tahu apa-apa tentang hidupmu. Andi menghela nafas panjang, merasa bahwa perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Aku bukan anak kecil lagi, Ibu. Aku sudah cukup dewasa untuk memutuskan apa yang aku inginkan. Dan yang aku inginkan sekarang adalah bersama Sally. Jika kalian tidak bisa menerima itu, maka aku harus hidup tanpa kalian. Tapi aku tidak akan menyerah pada cinta. Bapak Wijaya melirik istrinya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Andi. Jadi, kamu benar-benar memilih dia daripada keluarga kita? Suara ayahnya serak, hampir tidak percaya. Andi mengangguk dengan tegas. Ya, saya memilihnya. Saya akan tetap memilihnya. Keheningan memenuhi ruangan itu. Setiap detik yang berlalu terasa begitu panjang, seperti ada beban yang semakin berat di antara mereka. Andi tahu bahwa ia mungkin kehilangan segalanya, tetapi cintanya kepada Sally lebih besar dari sekadar tekanan dan harapan keluarga. Kalau itu yang kamu pilih, Andi, kata Bapak Wijaya dengan nada yang keras, kami tidak bisa mendukung keputusanmu. Kamu akan merasakan konsekuensinya. Andi hanya bisa mengangguk. Saya siap dengan konsekuensinya. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Andi meninggalkan ruang keluarga, meninggalkan orang tuanya yang terdiam. Di luar rumah, udara terasa begitu sejuk, tetapi hati Andi panas, terbakar oleh semangat untuk melangkah bersama Sally. Ia tahu langkah yang ia ambil ini adalah yang paling berat dalam hidupnya, tetapi ia tidak bisa hidup dengan menutup hatinya. Saat ia mencapai rumah Sally, Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Ketika pintu terbuka, ia melihat Sally berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun di balik matanya ada kegelisahan yang mendalam. Sally, kata Andi dengan penuh keyakinan.
Aku sudah berbicara dengan keluargaku. Meskipun mereka menentang kita, aku tidak akan mundur. Aku mencintaimu dan aku akan berjuang untuk kita, apapun yang terjadi. Sally menatapnya. Air mata mulai mengalir. Andi, kamu harusnya tidak melakukan ini. Mereka akan memaksa kita berpisah. Andi menggenggam tangan Sally dengan lembut, tetapi penuh tekad. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku akan selalu memilihmu, Sally. Sally menatapnya, hatinya terbuka, walau rasa takut masih membayang. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, Andi. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapinya. Andi tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan keraguan dan rasa sakit, dan main and waspada Sally memberi kok lain yang tak tergoyahkan.